Ya, menarik sekali ya pembahasan ini. Pembahasan yang menarik untuk kondisi sekarang ya. Nah, materi ini juga sudah terbit di IBIH Tafsir. Teman-teman boleh cek juga di IBIH Tafsir. Ditulis oleh pemateri kita malam ini yaitu Ustadzah Daris Salamah yang merupakan mahasiswa pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal. Oke, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Ustadzah Daris Salamah. Monggo. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Ira yang sudah memberikan saya waktu. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abdul Muiz Nawawi selaku founder IBIS Tafsir, juga Mas Ustadz Ahmad Musawir selaku editor IBIS Tafsir yang sudah bergerilya mengundang saya sebagai narasumber dalam kajian sir malam ini. Sebetulnya tulisan saya ini saya merasa kurang komprehensif ya, tapi entah kenapa Pak Abdul Muiz menyuruh saya sebagai narasumber. Semoga saya bisa menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan dan melalui diskusi nanti semoga teman-teman bisa melengkapi perkataan saya yang dirasa kurang. Bismillah, langsung saja kita buka diskusi sampai kita malam ini tentang konsep kekhalifahan dan amanah dalam Islam, relevansi dengan isu korupsi kontemporer. Berbicara tentang korupsi, tentunya teman-teman sudah sangat muak sekali ya mendengarnya. Karena setiap hari kita dijejali dengan berita-berita korupsi dari berbagai bidang, entah dari sektor BUMN, pemerintahan, atau yang lain. Bahkan yang terakhir juga Kementerian Agama katanya yang terjerat korupsi haji. Mau ibadah saja dikorupsi. Jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan apa itu pengertian korupsi, tapi yang jelas ini merupakan bentuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Karena apa? Karena korupsi ini kalau dibiarkan akan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa dan menyebabkan kebangkrutan sebuah pemerintahan. Ini kalau lihat bahkan ada sampai yang membuat top 10 klasemen Liga Korupsi di Indonesia dengan peringkat teratas diduduki oleh Pertamina, di mana kala itu kerugian negara mencapai hampir 1 kuadriliun atau 968 triliun. Disusul PT Timah, BLBI, dan lainnya yang tentunya ini udah bukan ratusan triliun lagi kalau di total mungkin ya sudah ribuan triliun. Dan ini baru top 10. Juga belum lagi yang eh, tidak masuk top 10 atau juga yang belum terdata, belum tertangkap oleh KPK. Pokoknya kalau soal korupsi itu ada aja gebrakannya negeri ini. Sampai saya tuh kadang mikir, sebegitu kayakah negara kita sampai di korupsi begitu banyak masih tetap berdiri. Tapi lama-lama pasti akan hancur juga kalau dibiarkan saja. Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan oleh KPK, namun sampai saat ini belum juga terlihat sebagai upaya yang berhasil. Bahkan kalau diibaratkan kayak padi yang disemai petani setiap hari, semakin diberantas, semakin banyak orang yang tertangkap oleh KPK sebagai tersangka kejahatan korupsi. Ini terjadi secara masif dan merata di setiap lini organ negara, bahkan seolah-olah sudah menjadi habit ya bagi para pejabat-pejabat negeri ini. Ya karena apa? Karena KPK cuma memberantas yang terlihat saja. Kalau ibarat obat itu, ia hanya mengatasi rasa sakitnya.
belum sampai mencari penyebabnya, menyembuhkan penyebabnya, belum sampai akar-akarnya. Maka saya menggunakan teori dari Max Weber, ini seorang ahli sosiologi agama Protestan ya, di mana ia mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengubah sebuah habit atau kebiasaan masyarakat tanpa mengubah etos atau etika. Dan kita juga tidak mungkin mengubah etika atau etos dari suatu masyarakat tanpa mengubah logos atau cara berpikir atau pengetahuan dari masyarakat. Juga logos tidak mungkin diubah tanpa mengubah teologi. Yang paling basic inilah yang harus kita selami. Sesuatu yang akan mengubah kebiasaan masyarakat itu tadi, yang mengubah substansi itu. Sejalan dengan gagasan dan pemikiran Yusuf Qaradawi yang populer dengan konsep hatmiyatul hal al-islami, yakni keharusan menggunakan solusi islami sebagai sebuah konsep dasar bagi gerakan reformasi atau perbaikan sosial. Konsep yang ia tawarkan kayak gini, masyarakat muslim itu tidak akan pernah dapat dibangun atau diwujudkan dengan hanya melakukan perbaikan aturan, undang-undang atau hukum tasyrik saja, namun juga harus melalui dua media. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dakwah dan penyadaran teologis, kemudian yang kedua adalah melalui pendidikan dan pengajaran. Maka saya rasa inilah yang menjadi PR bagi kita semua ya, khususnya sebagai cendekiawan, juga kader ulama, Masjid Istiqlal kan ini, untuk menanamkan mindset atau mental model yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran untuk mengikis budaya korupsi ini sampai akarnya. Ya, karena itu tadi, kita meyakini sebagai umat muslim bahwa Al-Quran tidak hanya mengatur aspek hukum dan sosial juga, namun juga menyisipkan pesan-pesan spiritual dalam setiap pembahasan yang baik terkait hukum, kisah, janji, maupun peringatan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang tulisan saya itu ya, konsep khalifah, bagaimana sih pemimpin yang benar menurut Asim Sakho. Tentu di sini semuanya, hampir semua pasti kenal beliau ya. Beliau adalah pendiri, pengasuh pesantren Darul Quran Arjawinangun, adik kandung dari guru kita, Buya Husain Muhammad, pakar ilmu Al-Quran, juga ahli tafsir dan ahli qiraat. Nah, bagaimana inti-inti pemikiran tentang khalifah menurut beliau? Nah, menurut beliau, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya manusia ini merupakan pendatang baru, khalifah, menggantikan manusia sebelumnya atau makhluk sebelumnya. Karena sebelumnya sudah ada malaikat, jin, atau dalam tulisan beliau dikatakan sudah ada makhluk bernama hin atau bin. Itu kalau saya cari merupakan sebutan lain dari bangsa jin, namun dia tidak tercipta dari api, melainkan dari perpaduan unsur angin, tanah, api, dan air. Gitu. Nah, meskipun pendatang baru, manusia ini kemudian langsung dilantik oleh Allah menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pada saat dilantik menjadi khalifah itulah, malaikat langsung kayak mendebat Tuhan. Kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah mereka itu yang akan menyebabkan kerusakan alam dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini yang senantiasa mengabdi sedemikian rupa kepada engkau? Dipertanyakanlah kedudukan Allah pada oleh malaikat. Langsung Allah membalaskan dengan sedikit nada. Kalau kita sebut stressing point-nya, karena di situ ada tauhid. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui engkau. Gitu. Nah, kemudian kenapa malaikat sepertinya memprotes Allah? Kenapa menciptakan pendatang baru sebagai khalifah? Lagi pula dia nanti yang akan merusak alam. Lagi pula dia yang akan menyebabkan pertumpahan darah. Nah, setelah didemonstrasikan, setelah ditunjukkan oleh Allah, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah mengajari al-asma. Kalau dalam ilmu tafsir asma ini banyak sekali maknanya ya, bisa berarti bahasa, asmaul husna, ataupun memperkenalkan dirinya dalam bentuk alam semesta ini. Jadi kearifan yang diperoleh itu melampaui semua makhluknya yang lain. Jadi begitu diciptakan, kapasitas manusia itu ada dua.
Pertama, sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Allah, khalifah yang harus bertanggung jawab menjadi representasi Allah untuk mengelola alam semesta ini. Makhluk lain nggak ada tugas gandanya. Satu-satunya makhluk yang diberikan tugas ganda seperti ini ya cuma manusia. Kenapa Allah menunjuk manusia sebagai khalifah? Kenapa bukan malaikat, jin, atau makhluk lain kayak gitu ya? Karena satu-satunya manusia inilah yang mendapatkan itu. Ya karena satu-satunya manusia inilah yang dipasang ruh Allah oleh Tuhan. Itu masalah ruhi. Ketika Allah menciptakan manusia itu, diberikan nyawa oleh Allah, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalamnya berupa ruh. Yang lainnya tidak ada kalau dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Maka sebagai khalifah sudah tidak seharusnya kita menjalani kehidupan dengan enteng sembrono, apalagi sampai korupsi. Tapi kita juga perlu ingat kapasitas ganda kita sebagai manusia. Selain sebagai hamba Allah, juga khalifah yang harus memakmurkan bumi ini. Nah, kemudian apa saja sih tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Kalau bicara tugas itu kan sebenarnya begitu diciptakan, Allah sudah mewanti-wanti manusia ya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 itu inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh fa abaina ayyahmilnaha, bahwa manusia di bumi ini mengemban tugas kekhalifahan yang sangat berat. Maka bisa dimaklumi kalau langit, bumi, gunung saja sampai menolak kala itu. Tapi dengan entengnya manusia menyetujui tugas tersebut. Maka dengan penerimaannya tentu harus ada konsekuensi bahwa ia juga harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ada 4 term tugas dan tanggung jawab kekhalifahan yang dijelaskan oleh Dr. Asim Safo ya dalam bukunya. Yang pertama adalah al-istikhlaf, yakni memberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu, baik berupa jabatan atau harta benda, seperti tertera dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh, dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Begitu. Kemudian juga ada Al-Hadid ayat 7, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nah, dalam ayat Al-Hadid ayat 7 ini ya, di sini menekankan bahwa berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Bahwa sesungguhnya hakikat manusia itu tidak memiliki hak mutlak atas kekayaan. Mereka hanya mustakhlafin atau penerima mandat untuk mengelola harta sebagai titipan Allah. Maka kekayaan itu seharusnya merupakan titipan yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Berbalik dong dengan korupsi yang menjadikan harta kekayaan itu sebagai jabatan, sebagai sarana untuk memperkaya diri, bukan melayani umat. Kemudian term yang kedua ada tamkin, yakni memberikan kepercayaan berupa jabatan. Alladzina aqamus shalah wa atuz zakah dan seterusnya. Di sini Allah menyebutkan bahwa sifat orang-orang yang menetapkan kekuasaan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kekuasaan di sini, kekuasaan bukanlah tujuan utama untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial. Ini berarti Allah memberikan kedudukan kepada manusia agar manusia memanfaatkan jabatan itu untuk kemaslahatan bersama. Kalau Weber bilang dalam teorinya tentang otoritas rasional legal, otoritas rasional legal, yang menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan itu lahir dari kepercayaan publik. Ketika semakin korup, maka legitimasi itu akan runtuh. Kamu pun akan kehilangan ruhnya, dan kekuasaan berubah menjadi sekedar instrumen dominasi tanpa moral. Maka
konsep tamkin di sini mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa amanah hanya akan melahirkan kehancuran. Kemudian yang ketiga ada al-istikmar, yakni menjadikan manusia sebagai pemakmur. Memakmurkan berarti ini sejahtera, aman, dan damai. Seperti itu. Seperti tertuang dalam Quran surat Hud ayat 61, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, sementara korupsi ini jelas-jelas merupakan upaya untuk merusak anti kemakmuran karena dana publik yang seharusnya dipakai untuk kemaslahatan negara justru berakhir di tangan segelintir orang. Akibatnya kesejahteraan masyarakat terhambat, menimbulkan kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, juga kerusakan sistemik yang tentu berlawanan dengan misi istiqmar ini. Dengan kata lain, korupsi ini merupakan anti istiqmar itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada at-tauliyah, yakni memberikan kesempatan kepada manusia untuk berpuasa, sebagaimana disebut Allah dalam Quran surat Al-Muhammad ayat 22, Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Di ayat ini Allah langsung menyindir, mengingatkan manusia. Apakah ketika manusia diberi kekuasaan, mereka justru akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi. Nah, kekuasaan ini merupakan bentuk tauliyah itu ya, pendelegasian wewenang. Namun, Al-Quran juga sekaligus memperingatkan bahayanya kekuasaan bisa membawa maslahat jika dijalankan dengan amanah, atau bisa membawa kerusakan atau fasad jika disalahgunakan. Nah, korupsi itu bukti nyata bagaimana tauliyah berubah menjadi alat pendasan dan perusakan, bukan pelayanan publik. Kemudian lanjut. Selanjutnya adalah prinsip kekhalifahan. Nah, jika kita mengamati dari ayat-ayat tentang kekhalifahan yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan menemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang ada 6 hal ya tentang kewajiban sebagai khalifah. Yang pertama, keharusan mengabdi kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Kemudian, yang kedua adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nah, tentang sholat ini ya, sholat semestinya kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jika seseorang masih berbuat korupsi, tentu berarti ia gagal menginternalisasikan esensi sholat yang ia tegakkan. Ia gagal memaknai sholat yang ia dirikan seperti itu. Kemudian ada menunaikan zakat. Zakat yang seharusnya berfungsi untuk membersihkan harta dan menumbuhkan solidaritas sosial, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum itu ya. Nah, korupsi justru merampas hak orang banyak dan memperlebar kesenjangan sosial. Maka tentu ini berlawanan dengan semangat zakat yang Allah gaungkan dalam Al-Quran. Kemudian juga ada mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Korupsi ini kan bentuk mungkar yang nyata ya, bahkan dalam skala besar, extraordinary crime tadi. Seorang khalifah yang semestinya menyeru kepada kebaikan justru menormalisasi kemungkaran bila ia melakukan atau membiarkan praktik korupsi. Kemudian ada menurut kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Menegakkan keadilan di muka bumi dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, korupsi ini kan lahir dari hawa nafsu serakah dan menghasilkan ketidakadilan struktural untuk masyarakat, di mana hak rakyat akan terancam, bangunan akan tersendat, kemudian juga kepercayaan publik akan hancur. Kemudian semangat yang terakhir adalah istiqmah tadi, memakmurkan bumi. Maka jelas-jelas berdasarkan 6 prinsip tadi, korupsi telah menyalahi seluruh prinsip kekhalifahan yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Aswin Sato. Karena ia menghancurkan sendi-sendi ibadah, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, serta pemakmuran bumi. Seperti itu. Nah, kemudian up next ada
potret kepemimpinan Nabi, sahabat, dan realita zaman sekarang. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih pemimpin seharusnya, bagaimana Nabi mencontohkan bagaimana pemimpin yang baik itu, sebagaimana terekam dalam Quran Surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nah, karakteristik yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum, yakni beliau turut merasakan kesulitan yang dialami oleh umatnya. Beliau memiliki sense of crisis, kepekaan terhadap krisis. Beda kan dengan pejabat sekarang di mana saat negara kacau begini demo malah kabur ke luar negeri. Kemudian juga ada azizun alaihi ma'anittum. Pemimpin itu harusnya peduli kepada kesulitan rakyat, bukan malah menambah beban rakyat dengan korupsi itu tadi. Kemudian, yang kedua ada harisun alaikum. Pemimpin seharusnya menjaga keselamatan rakyat, menjaga kesejahteraan rakyat. Namun korupsi justru akan merampas hak-hak hidup dari masyarakat itu tadi. Kalau kata Prof. Mahfud, andai saja negara ini bebas dari korupsi, setiap kepala keluarga bisa mendapatkan 20 juta per bulan seperti itu kan. Tapi nyatanya kita tinggal di negara kaya seperti ini, tapi kemiskinan terjadi di mana. Kemudian yang terakhir adalah Raufur Rahim, kasih sayang. Pemimpin itu harusnya kan kasih sayang kepada yang bawah, diwujudkan dengan amanah. Bukan malah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, sejalan dengan bagaimana pemimpin Islam zaman dahulu seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, di mana saat itu ketika menjalankan tugas negara di ruang kerjanya, tiba-tiba putranya masuk. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya, untuk apa kau datang ke sini, nak? Anaknya menjawab, aku ingin berbicara denganmu. Terus kemudian si Umar bin Abdul Aziz kan bertanya, ini tentang urusan apa? Urusan negara atau urusan keluarga? Nah, anaknya menjawab urusan keluarga ayah. Kemudian kan Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu itu ya, dan menggantinya dengan lampu yang ia beli dengan uang sendiri. Seperti itu. Maka di sini jelas bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberlakukan sikap waro ya, memisahkan bagaimana fasilitas negara digunakan sebagaimana mestinya, bukan malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Kontras sekali dengan pejabat modern sekarang yang justru memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ayat-ayat tentang larangan atau haramnya korupsi. Jadi yang haram itu bukan hanya babi ya. Karena kalau kita lihat fenomena di Indonesia ini, sekorup-korupnya koruptor yang korup, yang Islam ya, pasti nggak mau kalau suruh makan daging babi. Tapi kalau makan hasil korupsi kayak enteng aja, biasa aja gitu ya. Padahal dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang haramnya memakan harta-harta yang batil ini, termasuk harta korupsi. Yang pertama adalah, kita breakdown dulu. Yang pertama adalah larangan tentang berkhianat dan menyalahkan amanah. Quran Surat Al-Anfal ayat 27 sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu la takhtunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum. Jangan kalian mengkhianati amanah. Amanah di sini kan bisa berupa jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Kemudian ada An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, itu kan. Kemudian ada larangan memakan harta secara batil. Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini kalau kita hubungkan dengan praktik suap, gratifikasi, manipulasi hukum, itu kan jelas-jelas menyalahi hal ini. Kayak gitu. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna
tijaratan antara minkum, kecuali suka sama suka. Nah, kalau korupsi kan jelas-jelas memakan harta rakyat dengan cara batil, bukan dengan cara muamalah atau praktik hubungan antar manusia yang halal gitu. Kemudian yang terakhir ada larangan menipu, mengurangi hak dan manipulasi. Seperti tertuang dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, kalau kita lihat fenomena korupsi proyek, markup anggaran, manipulasi laporan, itu kan sudah jelas-jelas bahwa ini bentuk nyata dari taktis. Nah, ayat inilah yang seharusnya juga kita suarakan kepada masyarakat bahwa yang haram itu bukan cuma babi, ini juga haram gitu. Seperti itu. Nah, semoga terakhir dari saya, semoga pemimpin negeri ini, termasuk kita ya sebagai calon-calon pemimpin negeri ini diberi kekuatan untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, tugas yang dilimpahkan kita dengan amanah demi mewujudkan Indonesia yang baldatin thayyibatin warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sepertinya cukup penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ustazah dari Salamah ya. Materinya bagus sekali dan saya setuju dengan komennya Mas Alif di kolom chat yang mengatakan kalau IBI sudah direview setara Cinta Dua ya dan harusnya materi naksir malam ini layak didengar lebih dari 580 peserta ya. Oke, saya akan sedikit menyimpulkan dari materinya Mbak Daris dan ini kayaknya kesimpulannya adalah kutipan dari tulisannya Ustazah Daris. Ketika pemimpin terjerumus dalam korupsi, kepercayaan masyarakat akan runtuh, menyebabkan ketidakstabilan dan menghambat proses pembangunan. Itu kutipan yang sangat bagus dari tulisannya Mbak Daris. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau mau nulis di kolom chat, monggo, atau mau raise hand, silahkan. Ya, Halo, suara saya kedengaran jelas? ya keterdengar Mas. Oke, terima kasih. Silahkan. Iya, Saya pakai avatar aja, soalnya kalau pakai foto mungkin bisa putus-putus lagi. Baik, oke baik. mungkin sebelum bertanya, biar sedikit menambah diskusi kita malam ini ya. Jadi santai aja lah, tak usah terlalu tegang. Soalnya beberapa naksir kemarin tegang-tegang semua itu kan. Sebenarnya Bang Mit bilang ya santai-santai aja gitu loh. Yang penting apa yang disampaikan itu tersampaikan sudah. Itu intinya. Baik. Tadi memang menarik ini ya. Ini pembahasan yang cocok saya rasa terutama pada sikon kita pada akhir-akhir ini. Ya, Ya, mungkin kalau kita selalu mengikuti berita ataupun apalagi yang tinggal di Jakarta sekarang ya. ya, kacau Tahu banget itu. bagaimana bagaimana ngerinya eh, para masyarakat kalau sudah marah terkait eh, itu semua ya. Berawal dari statement-statement yang katanya perwakilan rakyat yang sebenarnya memang ini semua berawal dari apa ya, ketidakpuasan rakyat dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Tapi salah satunya itu korupsi itu. Walaupun ya paling utama karena dibahas masalah tunjangan yang mereka dapat itu kok Kurang. tidak bisa Oh, dibilang iya. itu yang Iya. paling ya sudah tunjangan begitu masih ada juga yang korupsi itu yang saya masih bingung apa yang dipikir mereka itu. Makanya kayaknya andai mereka hadir malam ini ikut kajian ini mungkin bisa paham lah. Ya ikut kajian ini mungkin ya kajian tafsir ini. Nah, saya belum itu. Jadi saya pernah tanya kepada kakek saya. Kakek saya ini Uki cerita ya, mantan anggota DPR juga. Tapi sudah lama tahun 90-an. Jadi saya tanya ke beliau. Saya bilang, waktu jadi DPR dulu itu peluang untuk melakukan sebuah korupsi apa melakukan kegiatan korupsi itu apakah sangat-sangat memungkinkan atau bagaimana? Kata beliau begini, ya sederhana sebenarnya kalau kalau dia punya landasan agama, paham aturan-aturan yang sudah diajarkan sejak kecil bahkan sampai itu pasti semua akan paham. Cuma sekali lagi, nah ini saya baca barusan kemarin itu eksperimennya Stanford Prison Experiment itu dikatakan ketika seseorang diberi kekuasaan, ia akan bisa melakukan hal-hal buruk yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Jadi di sini bukan soal baik atau jahat, tapi situasi dan sistem yang membentuk perilaku. Jadi ya itu tadi, mau kita ceramai orang-orang itu, kalau sudah masuk ke dalam sana, saya tidak tahu ya, makanya itu. Mungkin di awal itu saya tidak akan korupsi, insya Allah, insya Allah. Bahkan pun mereka kan disumpahkan pakai Al-Quran, bayangkan. Al-Quran loh mereka sumpah. Tapi terjadi itu. Walaupun memang ada orang yang difitnah, ya kayak seperti kejadian apa namanya kasus Tom Lembong itu kan. Tapi sekali lagi tidak sedikit juga orang-orang yang seperti itu yang mungkin bahkan tidak ketahuan. Nah, kemudian apa penyebab lain? Dan ketik apa seseorang memiliki kekuasaan, ia kadang merasa lebih kebal hukum. Nah, ini sehingga apa namanya? Norma moral itu bisa bergeser sampai di titik mereka bilang, "Ah, semua juga orang begini kok dibikin. Saya cuma pinjam nanti saya ganti kok." Atau gaji saya kecil, wajar dong ambil gitu kan. Itu saya Ya. pikir itu pola pikir yang mungkin muncul di kepala para mereka-mereka ini. Seperti itu. Kemudian apalagi saya bilang tadi ya. Saya catatannya agak banyak ini. Memang kalau bicara ini agak apa berapi-api. Baru Come on. apa ya? Ditambah lagi ego dan gaya hidup. Jadi seiring naik jabatan, saya yakin nih Kak, standar hidup juga naik gitu. Rumah mewah, mobil bagus, baru gengsi tinggi. Nah, jika penghasilan tidak sebanding, ya celah korupsi jadi jalan pintas, mungkin seperti itu. Dan akhirnya ya itu, menormalisasi hal-hal yang dianggap itu berdosa, tapi karena sudah dinormalisasi, ya mau apa? Jadi yang mungkin dulu dibilang kayak inilah uang terima kasih lah. Lama-lama terbiasa, akhirnya berani ambil jumlah besar. Nah, ini apa namanya? Moral apa ya? Moral Bisnis. Bisnis. engagement gitu ya. Jadi sekali lagi orang yang awalnya baik itu bisa korupsi karena perubahan situasi, godaan kekuasaan, tekanan sosial atau ya bisa dibilang karena gengsi lah. Ya. Ini sekarang baru-baru lagi nih baru saya tahu nih mungkin sebenarnya sudah lama itu video apa si kita sebut saja namanya ya wakil DPR yang sekarang sudah diturunkan jadi Komisi 1 Ahmad Sahroni Iya. yang rumahnya sekarang dijarah habis-habisan tuh Iya. habis isi rumahnya itu dijarah. Tapi saya Tapi kan tidak ada membenarkan itu ya, sistemnya. tidak membenarkan perlakuan mereka yang mencuri itu ya. Iya. Cuma ya mau diapa? Masyarakat kalau sudah marah, siapa yang mau tahan lagi? Iya, betul. Terlepas itu ada provokator atau bagaimana, coba kalau andaikan beliau datang bicara baik-baik atau ngajak ngopi lah. Bukan malah Tapi ya, kabur ya. udah tahu lah kalau beliau datang mungkin masih hidup atau tidak. Oke, saya langsung ke pertanyaan saja. Jadi, apa ya? Mengapa masyarakat itu, apa namanya, begitu, apa bahasanya, permisif terhadap korupsi? Apakah ini tanda hilangnya kesadaran kolektif akan amanah atau karena budaya diam. Jadi ya gitulah. Intinya saya bilang apakah masyarakat memang banyak sudah sadar ini kan, tapi saya yakin coba kasih duduk sekali lah di dalam pemerintahan. Nah itu terlalu banyak bicara ya, sorry sorry. Saya kasih kembalikan ke Baik. moderator. Aman Baik. Mas Musawir, bagus Diskusi aja banget. ya. Nah, Iya, kalau terima kasih tambahan dan pertanyaannya. Ini kita lanjut ke misterius dulu atau mau dijawab langsung, Ustazah Daris? dijawab satu-satu aja Kak, keburu Oh, lupa. dijawab satu-satu aja. Oke, ya takut lupa ya. Monggo, monggo. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas ah, pertanyaan dari Ustadz Mustafa. Jadi sebetulnya saya juga curiga sebenarnya orang-orang yang tidak korupsi ini tidak melakukan korupsi karena tidak punya kesempatan atau gimana? Karena kalau kita baca teori dari Jack Bolon itu ya, ada singkatan GONE. Korupsi itu terjadi karena 4 hal, disingkat GONE itu tadi. Yang pertama G, dari istilah greedy atau keserakahan berkaitan dengan adanya sifat serakah dalam diri manusia. Semakin dikasih, semakin kurang. Nggak ada, nggak ada rasa puasnya gitu. Kemudian yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Jadi berhubung yang di atas itu punya kesempatan dalam mengelola hal itu dan ya dia punya jabatan, dia punya kesempatan, ya udah diambil aja gitu. Toh juga masyarakat mungkin tidak tahu kayak gitu kan, atau ini bisa dimanipulasi atau markup anggaran kayak tadi kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada need atau kebutuhan.
Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya. Semakin orang kaya, semakin juga mahal kebutuhannya. Koleksi barang-barang mewah. Bahkan kalau kita lihat berita dari penjarahan rumah Ahmad Saroni malam ini ya, Mas, itu ada loh warga yang merampas jam tangan mewahnya. Itu jam tangan mewah kalau dia tahu seharga 11 miliar. Dia Betul. bisa kaya 7 turunan. Tas-tas Gucci Jadi istrinya dijarah juga tuh. iya, jadi udah perampasan aset dari orang yang merampas aset. Gimana itu? Dari Ya. rakyat untuk rakyat tuh. 11 miliar. 1 jam tangan. Itu kalau dia tahu, nggak perlu kerja 7 turunan. Kemudian yang ketiga ada exposure atau pengungkapan. Ya seperti yang kita tahu ya, bahwa hukuman bagi para koruptor di negara ini itu seolah tidak memberi efek jera bagi mereka. Bahkan baru saja saya terdengar Setia Novanto baru saja dibebaskan dengan syarat, walaupun dengan syarat. Padahal hukumannya harusnya masih berjalan, tapi tiba-tiba bebas begitu saja. Juga misal korupsinya 1 triliun, dendanya hanya berapa miliar. Ya orang lebih milih korupsi daripada menghindari korupsi kan. Kalau orang itu tidak punya nalar agama yang benar, kayak gitu. Seperti itu sih saya rasa. Semoga menjawab. Ya, ya saya sudah menjawab. Sorry, sorry. Oke, Intinya baik, memang Mbak. saya di sini kita ah batuk. Intinya kita sini kan diskusi aja ini. Jadi ya walaupun kita berbusa-busa pun di sini kita ngomong, orang-orang di sana Pak juga ya kita nggak tahu ya, cuma bisa berdoa. Tapi entah kenapa kita nambah-nambah apa nambah-nambah ilmu lah, berbagi Kesadaran. berbagi berbagi anu lah, berbagi pengetahuan. Ini saya langsung lempar ke misterius Ustadz kayaknya ini. Ya, silakan misterius. Boleh open Aduh, kameranya banyak boleh. nih. Kalau saya open cam kayaknya ini nanti apa susah jaringannya itu sama kayak Mas Hawir tadi. Oke, oke. Ya, lagi dijarah Ya, jaringan ini. oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Moderator dan Mbak dari Salamah. Eh, ini kalau saya melihat Mbak dari sini, saya keingat Bu Norofiah ini. Luar biasa ini. Penerusnya. Norofiah Junior ini. Ya mudah-mudahan lah ya. Amin, amin. Eh, jadi eh, saya bingung ini. Pertama artikelnya saya cari di IBI Tafsir kok belum ada ya. Dan Sudah, juga belum di-share sama orang-orang. Cuman apa namanya ya? oh, Link Zoom saja. bentar, bentar. Makanya belum sempat kami baca. Sudah ada, bentar ya, saya kirimkan di room chat. Oke. Nah, oke. Yang kedua, dia ada 3 ini ya. Yang kedua, eh Mbak Daris, ini kan judulnya kan konsep kekhalifahan dan amanah dalam Islam. Bukan dalam Al-Quran saja berarti kan, dalam Islam. Karena al-masadir al-asliyah lil Islam fil Islam Al-Quran was sunnah. Wa ghairi zalik yakni al-masadir sekundariyah kan gitu ya. Dan juga relevansi dengan isu korupsi kontemporer seperti itu. Ya, ini juga lumayan menarik ini bagi saya. Maka timbul pertanyaan bagi saya. Ya, jadi sebenarnya bagaimana sih Al-Quran itu berperan? Ini yang kedua ya, pertanyaan kedua ya. Bagaimana sih Al-Quran itu bisa menjadi problem solver ya dari masalah-masalah atau isu-isu korupsi kontemporer sekarang itu. Karena saya melihat Al-Quran ini kebanyakan hanya sekedar dibaca saja, hanya sekedar berteori saja para dai mubalik itu, tapi tidak dengan praktisnya seperti itu. Misalnya kalau kita hanya habis di sini ya sudah selesai. Hanya berteori, beretorika segala macam saja, tapi tidak dengan praktisnya seperti itu. Tidak sampai ke mana ya, DPR, MPR atau bahkan ke apa presiden sekalipun seperti itu. Ini sangat menarik soalnya, ya kan? Jadi bagaimana Al-Quran itu menjadi problem, betul-betul menjadi
apa ya, problem solver atau mengurai masalah masalatul hayah seperti itu. Salah satunya dalam konteks korupsi ini. Oke. Kemudian yang ketiga pertanyaan saya ini masih sama kayaknya. Saya bacakan sajalah, sudah saya ketik ini. Sejauh mana sih konsep kekhalifahan dan konsep amanah itu dapat berkontribusi pada pembentukan budaya anti korupsi di tingkat individu maupun institusi? Saya ulangi, sejauh mana sih konsep kekhalifahan dan konsep amanah itu dapat berkontribusi pada pembentukan budaya anti korupsi di tingkat individu maupun institusi? Ini seperti yang saya sampaikan tadi, hanya apa namanya ya, problem solver itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi yang aplikatif dan realistis, apa ya namanya, praktis seperti itu. Nah, sehingga kita betul-betul apa ya, kalau bagi saya pribadi menjadikan Al-Quran itu sebagai problem solver dan apa namanya itu Suaranya hilang ya? apa ya, petunjuk seperti itu ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan atau ya masalah seperti ini gitu. Karena kita kan mahasiswa IAT, otomatis masyarakat bertanya, ini bagaimana, ada nggak apa nama ayat yang berbicara soal korupsi ini, kemudian bagaimana pandangan atau perspektif Al-Quran atau tafsir dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga ya real gitu actionnya seperti itu. Itu sajalah kira-kira dulu Mbak Daris. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Taufik atas pertanyaannya yang banyak sekali. Latihan sidang tesis Mungkin kamu. ya sidang tesis sebelum ngajuin judul ini. Langsung saja saya Bukan. berikan. Ini WAKI soalnya. Karena banyak yang menuntut kita nanti ini sebagai calon kader ulama ini. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi tokoh besar nanti ya. Amin, amin. Amin, amin. Nah, itu tadi, Kak. Semoga kita jadi tokoh besar. Maka dari itu saya merasa penting, terutama kita juga ulama ya, agar tidak terulang lagi kejadian di Kementerian Agama yang belakangan itu. Pentingnya mencegah sebelum mengobati. Jadi kalau kata Max Weber tadi, yang sudah teori yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita menumpas, kalau mengobati penyakit itu jangan cuma rasa sakitnya aja, tapi sampai ke akar-akarnya gitu. Dengan apa? Ya dengan kita melihat bagaimana sih kontekstualisasi dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, tentang ayat-ayatnya juga sudah saya sebutkan tadi, wailul mutaffifin alladzina idza qalu, kemudian innallaha ya'muru an tu'atul amanati ila ahliha ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la taqulu amalakum bainakum bil batil, dan seterusnya. Itu sudah jelas ayatnya, tidak perlu, saya rasa juga orang awam pun baca jelas kalau makan harta orang secara batil itu tidak boleh. Tanpa penafsiran sekalipun pasti orang sudah tahu kalau korupsi itu haram kayak gitu. Nah, makanya ya tinggal bagaimana kita menyuarakan keharaman sebagai ulama ya, menyuarakan keharaman korupsi ini agar juga sampai. Tapi kalau dipikir-pikir pendidikan anti korupsi bagi pejabat tuh sudah ada belum sih sebenarnya? Atau mereka begitu terlatih jadi pejabat langsung aja nggak ada pendidikan anti korupsi sebelumnya atau gimana? Nah, maka inilah pentingnya bagi kita sebagai ulama ya, untuk menyuarakan, untuk mendakwahkan keharaman. Belum ulama Mbak, masih kader ulama. Ya, kader, saya tadi menyebut kader ulama. Sebagai kader ulama ini untuk menyuarakan keharaman dari memakan korupsi itu. Kalau hadis nanti kan al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sebenarnya yang membuat itu tidak jelas itu hawa nafsu kita, keinginan untuk memakan itu. Padahal udah jelas-jelas haram. Kayak gitu. Terus apa tadi? Ya, Kementerian Agama kayaknya tahu agama juga kayaknya itu ya. Iya. Mereka setiap hari bicara soal ayat. Dalil. Nah itu. Tapi malah
Separah itu Indonesia tuh. Lanjut, 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 Ustaz. Kalau kata Mas Fazal Himam, membaca Al-Quran cuma sampai tenggorokan. Ya, Ramai syukur-syukur, itu syukur-syukur sampai tenggorokan. Kadang malah nggak sampai malah. sampai lidah doang. Ya, lanjut Ustaz, lanjut jawaban tadi. Nah, terus apa lagi Mas Taufik ya? Ya, apa ya? Tadi kan ini masih kebanyakan teoritis tadi, yang praktisnya itu. Dan juga pertanyaan saya tadi itu sejauh mana konsep kekhalifahan dan amanah dapat berkontribusi pada pembentukan budaya anti korupsi di tingkat individu maupun institusi. Jadi menurut saya ya pribadi ini harus ada namanya apa semacam seperti syarat atau apa ya? Apa bahasa Inggrisnya syarat lupa saya. Apa pokoknya seperti syarat lah begitu untuk Rule apa ya? Rule aturan ya, bukan? Salah. bukan. Aduh, ini mau ke Amerika malah nggak bisa bahasa Inggris. Harus ke Mesir berarti, Mas. Ya, jadi semacam syarat atau apalah gitu bagi pejabat legislatif, ya calon pejabat legislatif atau yudikatif apa segala macam. Itu syaratnya itu adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini dalam artian ya kalau di Aceh itu ada itu bisa baca Quran atau apa gitu ya. Dan juga pemahaman terkait apa ya bahaya korupsi ini. Kalau kita kan di PKU ada ujiannya seperti moderasi beragama atau wawasan keislaman seperti itu ya. Nah, sedangkan ini calon-calon itu apa namanya juga sebetulnya harus diberikan syarat seperti itu gitu. Bagi yang Muslim ya, yakni pemahaman keagamaan yang mendalam sehingga nanti ketika di apa ya betul-betul menjabat mereka betul-betul ya setidaknya paling minimal ya sadu zaroi dalam mengantisipasi atau meminimalisir sekecil mungkin praktik korupsi di Indonesia. Kebetulan juga imam besar kita, rektor kita itu menjabat sebagai Menteri Agama. Ini merupakan peluang untuk menggolkan apa namanya penelitian Mbak Daris ini seperti itu sehingga nanti apa namanya bisa terapplicated gitu dalam syarat-syarat tadi gitu. Soalnya begini, saya melihat di internet ya telewaran kemarin ada teman yang upload apa namanya syarat berikan syarat kepada calon-calon apa namanya DPR itu TOEFL-nya minimal 500 apalagi itu. Kemudian minimal S2 segala macam itu. Wah, ini mantap juga ini seperti ini biar merasakan bagaimana orang-orang mencari kerja segala macam. Nah, ini saya analogikan ke yang lain gitu dalam praktik korupsi ini dari perspektif pemahaman agama gitu. Jadi bagaimana Al-Quran di sana bermain atau apa ya? Kalau kita kan mengenal apa namanya itu Quranic Life ini apa istilah kita? Astagfirullah, aku lupa ya. LPMQ apa? Bukan. Yang Quran hidup ini loh. Oh, living Quran. Ya, living Quran. Sehingga Al-Quran itu memang living di sekitaran DPR, MPR apa segala macam itu. Ya, ada budaya dari Al-Quran apa DPR itu membuat suatu budaya atau apalah gitu yang resapannya itu dari Al-Quran gitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Kalau ada komentar tambahan silakanlah. Kasih Bang Daris. Baik, terima kasih. Jadi kalau bagaimana sih implementasi dari agar kebijakan ini juga bisa sampai ke telinga DPR. Sebenarnya kebijakan itu kan ada dua ya, ada kebijakan penal dan kebijakan penal. Kalau kebijakan penal itu kayak kita ini ya, isinya teori-teori pencegahan untuk mencegah terjadinya saja. Belum sampai sebelum itu hal itu terjadi. Nah, ada kebijakan non penal, ini kayak KPK itu. Nah, maka ya ini kayak di komentar ini ya udah paling benar hukum mati koruptor. Kalau kita melihat kebijakan negeri ini, maka yang didemokan
Sekarang itu kan salah satunya UU perampasan aset juga kan agar segera disahkan. Seperti itu. Ya karena apa? Karena hukum di negara ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi para koruptor itu belum diberikan efek jerah atas kegiatan korupsi, atas kegiatan perampasan aset seperti itu. Jadi menurut saya kalau cuma syarat rekrutmennya uh, apa sih, pemahaman agama, ya saya yakin semua orang pasti mengaku saya Islam, saya paham agama gitu kan. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana hati seseorang, bagaimana bagaimana yang tersembunyi itu. Maka sudah paling benar kalau kita kan cuma bisa mengatasi yang terlihat saja. Hukumnya harus ditegakkan dengan benar, tidak tidak berat sebelah, bagi rakyat juga harus sama dengan penguasa seperti itu. Semakin besar kejahatannya juga harus semakin besar hukumannya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Mas. Ya. Boleh masuk enggak lagi? Soalnya tadi saya kirim buku itu, biar tidak saya bisa jelaskan dikit. Soalnya, Oke, oke. Silahkan Mas. tapi moderator. Apa namanya? Ya, itu buku yang saya kirim itu sebenarnya dari itu tadi, dikirim sama eh, Prof. Fahri Afif itu ya, yang sering masuk ya Planaksir tuh. Itu beliau Oh, kalau hadir, saya kadang gemetar kadang itu. iya, Soalnya daging semua yang dibilang. Apalagi kalau saya moderator tuh, justru saya takut kalau kadang dia muncul. Tapi sekarang sudah berteman baik lah. Kadang sama-sama orang Sulawesi juga, cuma bedanya iya. dia orang Bugis, saya bukan orang Bugis. Iya. Nah, itu dia kirim ke saya karena mungkin sering-sering lihat statusnya saya tentang kritik pemerintah ya. Iya. Ya, jadi dia juga marah lah. Ya wajar, semua kan rakyat kita pasti semua marah dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini terjadi di negara kita. Nah, di situ dia pengen bilang begini. Dia kirim buku itu. Saya belum baca semua, tapi paling tidak untuk bagian prolognya itu, yang kurang lebih catatannya seperti ini. Saya dapat apa yang saya tulis tadi siang lah. Jadi ini mana tadi ya catatannya. Oh iya. Jadi negara sekuler itu seringkali apa ya, tampak perkasa dengan hukum, aparat dan institusi yang besar. Tetapi ketika rakyat bersuara tentang keadilan, negara itu seringkali berperilaku seperti tubuh yang tuli. Ya, lebih sibuk dengan prosedur hukum, dengan angka-angka dan dengan wacana politik. Ya, sementara jeritan moral rakyat itu yang menderita itu semua akibatnya apa? Ketidakadilan tidak apa ya? Yang mana tidak didengarkan gitu gara-gara me- si di atas sana itu pada sibuk entah apa mereka urus. Ya tuh saya bilang juga jogetnya itu ya, kita bicara husnuzannya mungkin mereka bahas hukum lah apa segala macam. Nah, fenomena korupsi ini adalah contoh yang paling jelas. Jadi rakyat itu melihat pejabat yang menyelewengkan amanah, memakan hak orang miskin atau bahkan merampas sumber daya bangsa lah. Nah, baru kan apa namanya? Suara protes rakyat menggelegar itu. Jadi kayak ya semua kita paham lah sampai turun ke lapangan tuh. Tetapi apa yang terjadi? Negara sering menanggapinya dengan prosedur panjang. Bahkan jika ada pun itu hukumannya ringan. Tadi sudah disinggung juga sama eh, apa namanya Ustazah Daris tadi. Atau bahkan pembiaran gitu. Nah, bagi rakyat ini yang saya yang terjadi adalah pengkhianatan moral. Bagi negara ini hanya kasus hukum yang diproses secara administratif. Maka di buku itu, di buku tadi, jadilah negara tubuh yang tuli. Negara tubuh yang tuli. Ia mendengar laporan tapi tidak mendengar jeritan. Nah, untuk saya mungkin bisa saya kaitkan juga dari tanggapannya misterius ini. Saya kira ini Ustadz PPKU ini, cuma beliau tidak ingin menampakkan namanya. Ya, di sini Al-Quran menawarkan sesuatu yang berbeda. Jadi bisa saya bilang ia tidak hanya bicara dalam bentuk teks hukum, tapi bersuara lantang dengan seruan moral. Tadi juga sudah disinggung juga sama Ustaz Daris tadi. Ketika Al-Quran berkata di surah Al-Baqarah itu dan apa 188, dan janganlah kamu sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Itu saya tidak hafal karena soalnya bukan hafiz soalnya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan Hmm. jalan dosa. Padahal kamu mengetahui itu sedangkan dicek surah Al-Baqarah 188. Nah, ayat ini ayat ini tidak sekedar peraturan legal, tapi bisa dibilang ini jeritan moral. Kayak pengen bilang gini lah, apa ya? Jangan hianati amanah, jangan sembunyikan kejahatan di balik prosedur hukum. Jangan bisukan suara keadilan dengan dalih formalitas.
Maka protes rakyat terhadap korupsi sebenarnya sejalan dengan tradisi Qurani. Itu. Saya berani bilangin. Protes rakyat terhadap korupsi sebenarnya sejalan dengan tradisi Qurani. Ia adalah suara moral yang mengingatkan bahwa hukum tanpa hati nurani hanyalah kedap suara. Ini nyambung dengan buku tadi itu. Mungkin bisa nanti teman-teman di sini yang pengen kaji, silakan. Saya juga masih baca-baca. Korupsi itu bukan hanya pelanggaran undang-undang, tetapi pengkhianatan terhadap suara. Ini kalau saya bilang fundamental ya. Terhadap penghadap suara, Allah yang memanggil kepada keadilan. Jika negara tetap tuli, maka suara Al-Quran harus dihidupkan melalui masyarakat. Lewat apa? Tadi kan sudah disinggung sama Ustadz Misterius tadi itu, lewat lantunan yang menggetarkan, lewat aksi moral yang konsisten, dan lewat keberanian untuk terus bersuara. Karena apa ya? Dalam pandangan Al-Quran, kebenaran tidak bisa disembunyikan oleh kekuasaan. Ia akan selalu mencari jalan untuk terdengar. Wih, jadi malah ceramah, orasin. Sorry, sorry. Terima kasih, sudah. Itu saja mungkin tanggapan saya. Tidak ada pertanyaan. Nah, menambahkan Ini tanggapan terekam ya? itu Baguslah. tadi ya. Nah, tadi kan kalau pemerintah itu kan udah jelas salah, prosedurnya panjang, membawa ke pengadilan dan lain-lain. Ya, seharusnya kalau bicara tentang ayat Al-Baqarah itu tadi, wala tudlu ilal hukami litaqulu bainakum bil batil. Kalau salah ya salah aja, nggak usah malah bawa ke pengadilan dengan mengaku itu benar. Bahkan kalau yang terbaru kita lihat di postingan Pak Presiden itu, ada survei kepuasan rakyat yang di situ menampilkan data survei kepuasan rakyat sekitar 60% atau 70%. Ini sebenarnya siapa yang disurvei? Di mana kehancuran di mana-mana, jeritan rakyat di mana-mana, keluh kesah rakyat tentang ekonomi yang runtuh di mana-mana. Seolah tidak sampai terdengar di atas, di istana itu. Jadi mereka malah dengan pedenya menutupi dengan data-data yang entah didapat dari mana itu. Ya gitu. Seperti itu sih tambahan saya. Seringkali. Ya, Ya, wajar kesal ya. Kalau gak Iya, kesal berarti hati nurani udah gak ada. betul. Ini ada yang mau resen lagi Oh atau iya, ini tadi kayaknya ada di chat itu ya, di kolom ya yang ada di kolom chat Mbak Multisari tertimbun tadi. Dewi. Ya, ada dari Kak Multisari Dewi barangkali mau ngomong langsung atau saya bacakan saja. Saya bacakan saja ya. Ini. Dalam konteks kekhalifahan dan amanah Islam, sejauh mana pemimpin di Indonesia saat ini mampu menjaga kepentingan umat dan negara, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Gimana, baik. Mbak? Terima kasih. Ya tinggal kita lihat saja bagaimana keadaan di negeri ini. Kalau kita mau melihat sejauh mana sejauh mana pemimpin di negeri ini mampu menjaga kepentingan umat dan negara, ya tinggal kita lihat saja bagaimana kesejahteraan dari suatu negara tersebut. Nah, kalau kita melihat kondisi negeri yang sudah seperti ini, apakah kita lantas wajar kalau mengatakan negeri ini baik-baik saja? Sepertinya itu hal yang bertentangan dengan fakta kalau kita berbicara seperti itu ya. Itu sih. Iya. Ya, menarik. Kalau suaranya aktif. Teman-teman yang lain, silakan kalau ada Izin tanggapan, bertanya komentar. lagi, Mbak, boleh, Ya, Mbak? ya silakan Mas. Jadi begini, ini konsep kekhalifahan ya. Betul. Saya malahan berpikir dan apa ya, flashback ke kawan-kawan yang dari apa itu HTI ya, yang menggaungkan khalifah gitu ya. Oh iya, iya. Ini saya merasa mereka apa namanya, latar belakang atau munculnya ide kekhalifahan itu adalah hasil dari keresahan masyarakat, terutama masyarakat Muslim terhadap sistem atau rezim ya, rezim yang ada pada zaman itu atau bisa jadi zaman sekarang. Malahan mohon maaf, ini saya berpikir kenapa nggak khalifah aja ya gitu. Soalnya begini, saya ngeliat postingan-postingan di media sosial itu
bubarkan DPR, kemudian ada juga video yang terbaru ya tahun berapa itu 98 kalau nggak salah ya, pas Gus Dur menjabat itu membekukan DPR dan MPR seperti itu. Maka melihat kezoliman atau ke apa ya namanya pejabat-pejabat negara yang saat ini menjabat di sana, itu saya berpikir kenapa nggak coba dulu khalifah ya? Ini mohon maaf, bukan saya menyusupi HTI atau khalifah ya di sini. Cuman saya berpikir untuk saat ini seperti itu, gitu. Makanya saya bertanya tadi, bagaimana sih Al-Quran itu sebenarnya bisa menjadi problem solver terhadap waqiah yang terjadi saat ini seperti itu. Apakah apa namanya perlu ada HTI reborn atau bagaimana seperti itu? Ya, karena kalau kita lihat sistem kekhalifahan zaman dulu, apakah itu zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafair Rasyidin, bahkan zaman Umar bin Abdul Aziz itu dari riwayat yang kita dengar itu berjaya, apalagi Umar bin Abdul Aziz itu sampai-sampai nggak ada orang miskin lagi yang dikasih zakat gitu ya, seperti itu. Itu sesaat saya saja. Silakan ditanggapi Mbak Nurofia. Baik, terima kasih Ustadz Taufik atas pertanyaannya. Jadi kalau merujuk kepada tulisan Dr. Ahsan Safak Muhammad, makna khalifah dalam Al-Quran itu tidak identik dengan pembentukan daulah khilafah yang banyak didengungkan, terutama oleh kaum-kaum HTI itu tadi. Namun berupa tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh manusia. Seperti tadi yang saya jelaskan ada 4, ada istiqmar, tauliyah, istikhlaf, kemudian ada tamkin tadi. Jadi bukan berupa pembentukan negara Islam, khalifah itu bukan. Maksud saya gini, kalau kita ubah Indonesia ini sebagai negara khalifah, apakah akan menjamin bahwa korupsi tidak akan ada? Kalau kita mengaca dari dunia-dunia luar, betapa banyak negara muslim yang masih rendah, ekonominya rendah, tingkat ekonominya rendah. Sementara betapa banyak negara-negara non-muslim yang sudah jauh melampaui kita. Amerika, Jerman, Finlandia, Denmark, seperti itu. Nah, kemudian kalau mengaca dari Finlandia, dia sebenarnya pajaknya sangat tinggi loh, 50% pajaknya. Tapi apa? Kenapa masyarakat tidak demo? Ya karena pajak yang mereka bayarkan bisa kembali kepada rakyat. Sementara kita di sini, APBN kita kalau melihat dari total negara itu 80% berasal dari pajak rakyat. Padahal katanya negara ini negara kaya, SDA-nya kaya. Tapi APBN dari non pajak itu hanya 20% kurang. Nah, maksud saya apakah mereka tidak punya kebijakan-kebijakan strategis guna meningkatkan APBN negara dari non-pajak? Kenapa harus memeras terus pajak dari rakyat sebagai sumber utama pendapatan negara? Udah mana diperas, hasilnya tidak bisa balik kepada rakyat. Maka inilah yang kemudian membuat rakyat emosi. Kami bayar pajak mahal, tapi manfaatnya tidak sampai kepada kami. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Itu ya yang perlu digarisbawahi, berarti kita tetap NKRI ya, jangan sampai ada Khalifah Reborn. Ya, betul. Iya. Gimana teman-teman, ada diskusi lagi? Ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan, monggo. Langsung kolom chat. Prof. Ada di kolom Fauzi, chat. Oke, bentar. Ini saya bacakan ya. Elbran. Kenapa ini Mas Fauzi nggak mau buka kamera langsung untuk membaca, untuk berdiskusi sekalian? Beliau sepertinya di kafe kayaknya ini. Malam mingguan. Oke. Atau Saya bacakan lagi saja ya, bertafakur. Oh, Saya penasaran konsep khalifah dalam Quran, bukan dalam Islam sebagai peradaban. Bedanya apa dan kenapa yang dipakai konsep Quran? Kalau dari presentasi sepertinya disamakan. Nabi Adam adalah khalifah sebagai manusia pertama, umat Nabi Nuh juga khalifah sebagai restarter umat manusia dan lain-lain. Monggo tanggapannya. Baik, terima kasih. Jadi ini tadi saya mengangkat khalifah dalam konsep Quran ya. Itu karena dalil-dalil yang saya pakai
hampir semuanya merujuk kepada ayat Al-Quran, bukan pada hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Makanya saya langsung saja menurut Al-Quran seperti itu. Makanya saya harapkan ya mungkin teman-teman ada perspektif lain dari referensi lain selain Al-Quran. Enggak, kalau judulnya Islam itu, bukan Iya. Al-Quran tuh. Amanah dalam Islam kan, bukan Al-Quran. Makanya itu saya underline tadi. Oh, Di apa ya, di brosur muslim. ya, konsep kekhalifahan dan amanah dalam Islam, Oh bukan ya. dalam Al-Quran. Karena dari apa ya, bukan promotor, apa namanya, sponsornya kan Naksir ini, ngaji kajian tafsir. Berarti kajian kita tafsir atau seputar ulumul Quran, ini kan Islam, berarti ini lebih general lagi nih, Islamic Studies ini, bukan hanya Al-Quran, ulumul Quran atau tafsir aja seperti itu. Makanya saya tanya tadi. Oh, oke. Kemudian ada Nabi Adam adalah khalifah sebagai manusia pertama. Umat Nabi Nuh juga khalifah sebagai testator umat manusia. Nah, kalau kita mengutip juga pernyataan dari Dr. Akin Sasok, makna khalifah itu ada 3. Yang pertama itu manusia menggantikan makhluk sebelum adanya manusia. Nabi Adam menggantikan makhluk sebelum adanya manusia. Kalau di situ disebutkan ada makhluk bernama Al-Jin dan Al-Jin yang kemudian dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena ia berbuat kerusakan. Kemudian digantilah dengan Nabi Adam itu tadi. Kemudian makna yang kedua dari khalifah itu adalah manusia menggantikan manusia sebelumnya. Seperti itu. Jadi karena pergeseran zaman atau waktu, misal ada pemimpin dari suatu tempat kemudian berpindah ke tempat lain, maka orang itulah yang akan menggantikannya. Bisa juga karena perubahan zaman, pergantian zaman dari satu waktu ke waktu yang lain, kemudian digantikanlah oleh orang itu. Kemudian juga ada makna khalifah yang manusia itu sebagai pengganti, sebagai mandat Tuhan, mandat Allah. Untuk apa? Al-Quran itu kan firman Allah, di mana itu harus manusialah yang bertugas untuk menyosialisasikan makna-makna dari firman Allah ini di muka bumi. Makanya ia kemudian menggantikan tugas Allah untuk memakmurkan bumi, untuk apa ya, memaknai, membumikan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Gimana Mas Fauzi? Ada tanggapan atau teman-teman lain? Oke, kita satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Silahkan yang mau bertanya. Saya Bu mau sedikit tanya. Silahkan, silahkan. Menarik nih ya diskusi malam ini. Ada satu pertanyaan saya, tapi satunya lagi mungkin sedikit komentar aja yang kita semua mungkin sudah tahu. Pertama ini soal konsep khalifah. Konsep khalifah ini kan dalam perspektif sejarah Islam ini satu realitas gitu. Artinya Islam itu memang pernah mengalami masa kejayaan itu ketika konsep khalifah itu diterapkan gitu. Mungkin di zaman-zaman Daulat Abbasiyah, Umayyah dan terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Jadi itu satu sejarah yang nyata yang saya kira itu salah satu eksperimen gitu bagaimana ajaran Islam itu dibumikan. Saya kira ini soal ini kita udah tahu. Yang kedua ini ya, pertanyaan kedua ini bagi narasumber. Saya kira dari pembicaraan kita ini ada semangat kita itu mau melakukan integrasi sebetulnya antara konsep khalifah yang dikenal pada sistem pemerintahan monarki kali ya, kerajaan, dengan kita sekarang ini kan berada dalam era demokrasi. Demokrasi modern yang proses pemilihan itu ya, pemimpin-pemimpin itu kebanyakan melalui
mekanisme kalau tidak langsung misalkan lewat pengangkatan gitu kan atau lewat parlemen tapi pemilihan langsung kayak di Indonesia. Nah, pertanyaannya begini. Saya minta digambarkan kalau semangat kita mau melakukan integrasi antara konsep khalifah gitu kan yang dikenal pada masa sejarah Islam masa lalu dengan konsep demokrasi modern ya yang sekarang ini ditandai dengan demokrasi elektoral itu biasanya pemilihan langsung itu kira-kira model integrasinya seperti apa? Terus kemudian bisa nggak saya digambarkan best practice-nya atau secara praktikal kira-kira seperti apa tuh ya kalau model integrasi itu mau kita wujudkan terutama misalkan dalam konteks di Indonesia. Karena ya saya kira kita bicara di Indonesia aja kira-kira seperti apa itu model integrasinya. Tolong saya dikasih pencerahan. Saya mahasiswa S3 Bu di Ahmad Fahrudin di PT IKI. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya Terima terima kasih Bapak. atas Silakan. pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi sebenarnya maksud saya di sini adalah tidak berniat untuk mengubah ini menjadi bentuk kekhalifahan seperti dahulu, tidak. Tapi saya berharap negara ini tetap negara demokrasi, tapi memegang teguh nilai-nilai demokrasi itu dengan berkiblat kepada konsep kekhalifahan yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran, yang sudah dijelaskan di situ tugas-tugas pemimpin bagaimana seharusnya kepada rakyat, bagaimana mereka harus mengayomi rakyat, mendengarkan rakyat, mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti itu. Jadi maksud saya di sini hanya menerapkan nilai-nilai kekhalifahan yang sudah disebutkan oleh Al-Quran ke dalam pemerintahan saat ini. Bagaimana pemimpin bisa berlaku dengan benar, bagaimana pemimpin kemudian tidak menzalimi rakyat, tidak menindas rakyat seperti itu. Karena konsep Al-Quran itu kan tidak memanusiakan manusia, selalu menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Mungkin jika jawaban saya kurang, ada teman-teman yang mau menambahkan. Terima kasih Bu, calon dokter. Bu dokter apa baru calon dokter? Masih register, Ustaz, mohon doanya semoga bisa sampai Ya, mudah-mudahan cepat selesai Bu. Ya, Amin. cukup saya kira buat dari saya. Terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Terima kasih teman-teman semua atas diskusinya yang sangat menarik, banyak masukan-masukan yang menarik juga dari teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, bisa dikasih closing statement dulu, Ustazah dari Salamah. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada moderator, jadi saya ingin memberikan closing statement. Ala-ala naga siap ini. Bismillah. Jadi korupsi, menurut saya, korupsi bukan sekedar kejahatan keuangan. Ia adalah bentuk perusakan terhadap keadilan, pengkhianatan terhadap amanah berupa tugas kekhalifahan yang Allah titipkan. Maka jika korupsi dibiarkan, amanah akan runtuh, keadilan akan hancur, dan janji memakmurkan bumi hanya akan tinggal slogan kosong atau janji belaka. Maka sekali lagi, menunaikan amanah adalah ibadah, kekuasaan adalah ujian, dan keadilan adalah perintah ilahi. Sebab pemimpin yang amanah lahir dari masyarakat yang amanah, dan korupsi akan tetap subur jika kita memilih untuk diam saja. Maka sebagai umat beragama, mari kita kembali meneguhkan diri pada ajaran kitab suci, sebuah pedoman agung yang senantiasa menuntun manusia untuk menegakkan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak menindas satu sama lain. Pertanyaannya, apakah kita sebagai khalifah di bumi masih setia mengemban amanah itu? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustazah dari Salamah. Keren semuanya materinya, teman-teman semuanya juga keren. Semoga malam ini kita mendapatkan banyak ilmu, semoga Indonesia lekas membaik, dan semoga diskusi-diskusi ini tetap berlanjut terus ya. Terima kasih Pak Musawir dan teman-teman IBIH yang menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Dan semoga selanjutnya Pak Fahrudin juga bisa mengisi di
acara Enggak, naksir. saya mendengar aja, Sebetulnya Bu, tapi tadi saya mendengar pertanyaannya aja. sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.